Bukan saya nggak nakal sih, Wes. cuman ya apa ya, pasti meminimalisir terjadinya konflik itu. Karena pernah trauma atau karena rasa takut? Kebijakan pemerintah Pemerintah, maksudnya. misalnya. Bahkan setiap hari, gitu. Setiap hari? Setiap hari. Pernah mengkomplain kebijakan-kebijakan itu? Kadang-kadang hanya didengar tapi tidak diambil. Halo Tretan, kembali di YouTube Warga dan kali ini bersama Mas Samsul masih di konten podcast. Dia adalah Ketua PWI periode 2022-2025 dan mungkin tidak banyak tahu, termasuk saya yang akan kita bedah adalah personifikasi dia. Mas Samsul ini adalah sering disebut zero konflik, jarang berkonflik. Kita tanya ke orangnya, itu benar atau bagaimana sebenarnya? Pada prinsipnya manusia itu kan tidak ya akan menghindari konflik itu kan, semaksimal mungkin itu pasti meminimalisir terjadinya konflik itu yang ada dalam benak saya terutama itu. Apalagi saya sebagai jurnalis itu harus banyak-banyak bergaul dengan orang, membutuhkan banyak orang yang bisa diambil pelajarannya diambil, misalkan informasinya, itu kita butuh banyak teman. Jadi saya rasa itu harus meminimalisir terjadinya konflik dengan siapapun. Oke. Sebenarnya keinginan untuk selalu mengurangi konflik itu karena pernah trauma atau karena rasa takut? Ya bukan karena trauma atau takut ya. Kita mengalami konflik itu pasti, cuman ya lagi-lagi kita harus diminimalisir apapun persoalannya, jangan sampai menjadi konflik. Kalau toh misalkan kita terjebak dalam konflik itu, bagaimana kita bisa menyelesaikan secepat mungkin. Oke. Seperti itu. Pernah terjebak di konflik? Saya pikir belum. Dan semoga tidak. Semoga tidak. Jadi tidak pernah berkonflik di dalam jurnalis atau juga di luar jurnalis? Kalau saya pikir tidak pernah berkonflik. Oh, oke. Terakhir kapan berkonflik? Saya tidak pernah berkonflik dengan Tidak pernah siapapun. berkonflik? Tidak pernah berkonflik dengan siapapun. SD, SMP, SMA mungkin pernah gitu? Kalau ada persoalan mungkin ya pasti ada, semua orang itu pasti ada, pasti mempunyai persoalan dengan siapa itu pasti ada. Cuman ya tidak sampai terjadi membesar dan sampai tidak sampai ngomong lama-lama itu tidak. Apalagi Tetap sampai kita berantem tidak, tidak, jangan kayak gitu. Kita sebagai jurnalis harus menjunjung tinggi pertemanan, persahabatan gitu kan. Persoalan apa terakhir yang oleh Mas Samsul itu, wah ini konflik nih harus diselesaikan nih? Persoalan apa itu terakhir? Mungkin yang lebih banyak konflik dengan diri sendiri ya. Ya, kadang-kadang kita menginginkan ini terus tidak tercapai. Itu kan konflik di dalam itu kan. Ya, bagaimana lagi kita harus sabar. Oke. Ya, obatnya adalah sabar gitu. Berarti tipe orang yang suka mendem persoalan. Mas Samsul tipe yang begitu? Bukan. Kalau saya, kalau ada persoalan diselesaikan secepatnya. Kalau misalkan tidak memungkinkan diselesaikan sekarang, kalau misalkan ada mencoba untuk diselesaikan malah tambah rumit misalkan, sudah biarkan dulu, mundur dulu sebentar, mundur, bisa besoknya atau lusa bisa ini. Misalkan dengan orang lain, misalkan kadang-kadang kalau lagi marah itu kan tidak bisa kalau mau diselesaikan secepatnya. Kadang-kadang kita orang yang menjadi lawan bicara kita kadang-kadang kan marah, tambah marah, ya sudah, diamkan aja dulu 1 jam 2 jam, 1 hari 2 hari, tapi jangan sampai berlarut-larut. Persoalan itu harus diselesaikan. Misalnya itu menyangkut Mas Samsul sendiri, itu bagaimana cara meredam atau berdamai dengan diri sendiri, wes lah ngalah atau apa gitu? Itu Mas Samsul gimana? Kalau misalkan ya, misalkan saya menginginkan ini, sesuatu lah, menginginkan HP atau jam tangan misalkan,
Kita tentunya kan yang harus kita eh, apa harus kita lakukan, bagaimana kita mempunyai finansial atau uang lah, katakanlah seperti itu. Kalau saya tidak bisa mengumpulkan uang sehingga bisa mendapat HP yang saya inginkan misalkan, sudah diam aja dulu. Dengan Sabar. melakukan apa saja agar Dengan bisa melakukan ya apa yang sekiranya bisa dapat uang, kerja misalkan, kerja yang halal tentunya kan, tidak kemudian merampok, tidak boleh Oke. seperti itu kan. Kalau ada sih mau ikut. Iya. Berarti dari yang Mas Samsul sampaikan, suka mengalah orangnya. Ya, itu bagian dari mengecilkan konflik, meminimalisir terjadinya konflik, harus mengalah. Itu. Ada tidak hal-hal yang itu berpotensi konflik dan Mas Samsul merasa saya tidak perlu mengalah nih dalam hal ini? Ada nggak yang seperti itu? Iya, kalau sudah hitung-hitungannya saya misalnya sudah benar dan mau, anggaplah orang lain itu akan menginjak-injak saya, ya kita tidak boleh mundur dong. Dalam hal apa? Ya, yang jelas kalau demi kebaikan, kalau saya sudah mempunyai keyakinan bahwa saya ini adalah benar dan tujuan saya adalah menang misalkan atau tercapai, ya kita ya harus ijtihad lah, harus dilanjutkan gitu kan. Ini menarik menurut hemat saya. Kira-kira kalau Mas Samsul sendiri itu menahan emosi itu, pernah tidak sih sebenarnya punya kawan terdekat yang itu jadi tempat curhat untuk menyampaikan keluh kesahnya? Atau memang beneran dipendem sendiri? Atau ada teman yang dia tahu banget sama cerita gelapnya Mas Samsul misalnya? Atau cerita aku sebenarnya enak deh kalau soal ini, tapi gimana ya kalau ngomongnya gitu? Ada nggak teman-teman yang begitu? Nggak, saya tipenya tidak menendam sendiri ya. Persoalan tidak didiamkan, dipegang sendiri, tidak. Tapi kalau ada persoalan yang sekiranya saya tidak bisa menyelesaikan, pasti cerita dengan teman, dengan keluarga, itu pasti. Kalau persoalan berita misalkan, atau seputar jurnalistik misalkan, apa sih kira-kira, ya dengan teman-teman yang ada di PWI ini gimana untuk menyelesaikan. Kalau persoalan keluarga, ya cerita sama orang yang mungkin itu saya yakini orang yang benar-benar membantu saya, bisa membantu saya untuk keluar dari persoalan itu. Kita flashback ke masa kecil, punya pendirian untuk selalu menghindari konflik. Ini bagaimana pengalaman kehidupan di keluarga? Memang seperti apa? Dalam keluarga saya memang sejak kecil saya ditekankan seperti ini. Tolong, cong, orang Madura kan gini, cong, sengak cek lanyala. Keng mon sapa pui saya lanyala gabe na. Cek sampai be naria langalai ben tidak orang lain. Jadi selagi orang lain itu tidak menyakiti saya tidak akan mengganggu orang juga. Terkecuali dia yang mengganggu. Iya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau hanya satu kali, oke lah, saya maklumi, satu kali, dua kali saya maklumi. Tapi kalau sampai berkali-kali itu kan namanya menginjak-injak saya gitu kan. Gitu. Berapa bersaudara Mas Samsul? Saya ada dua. Ada dua saudara. Mas Samsul pertama ada adik gitu. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Kebetulan umur saya dengan adik saya itu sangat jauh. Saya lulus kuliah, adik saya itu masih baru TK. Jadi bisa memahami lah. Iya, bisa memahami lah anunya adik saya kepribadiannya adik saya seperti apa, itu bisa memahami. Kalau latihan-latihan seingat Mas Samsul bagaimana bisa menjadi pribadi yang zero konflik ini apa saja? Seingat Mas Samsul, saya pernah belajar di sini tentang ini misalnya. Bagaimana melatih itu? Kan tentu tidak instan nih. Iya. Saya itu kan gini, bagaimana memahami orang lain, itu aja. Kalau misalnya kenapa orang ini
marah-marah misalkan. Oh, mungkin ada persoalan ini, persoalan lain. Yang sehingga ketika di depan saya marah misalkan. Nah, itu yang kita pelajari di situ. Memahami bagaimana memahami orang lain. Pernah nggak sih gregetan dengan kebijakan Kebijakan pemerintah pemerintah maksudnya. misalnya? Nggak sampai berkomentar, ya, gregetan aja. Pernah nggak sih? Bahkan setiap hari. Setiap hari? Setiap hari. Setiap Melihatnya, hari oh kebijakan seperti pemerintah ini. gregetan? Iya. Sedikit saja. Karena apa misalnya? Ya, misalnya kebijakan-kebijakan yang tidak apa namanya, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat misalkan. Banyak kepentingan-kepentingan pemerintah yang dipaksakan harus dikeluarkan, ini harus ada kebijakan seperti ini misalnya. Tapi kemudian di masyarakat ternyata tidak butuh itu gitu loh. Itu kan sering terjadi karena keinginan pemerintah, tapi kemudian tidak melihat fakta yang ada di bawah yang sebenarnya. Sejauh ini gregetan itu masih sebatas wajar atau mungkin sudah ada kebijakan yang ini sudah keterlaluan banget sampai memuncak nggak gregetannya itu? Tidak, kalau saya lihat kebijakan pemerintah di Sumeneb gitu ya, masih taraf wajar-wajar saja. Mungkin karena banyak tekanan dari ini, tekanan dari itu, sehingga muncul kebijakan seperti itu. Padahal kebijakan hal tersebut tidak diinginkan oleh masyarakat misalkan. Oke, ini yang paling kecil. Pernah mengkomplain kebijakan-kebijakan itu meskipun secara formal ataupun secara non formal? Pernah mengkomplainnya? Atau tetap gregetan aja? Kita sebagai jurnalis kan ya komplainnya melalui tulisan itu. Kalau media selain itu, mungkin secara person, baik itu secara non formal atau formalnya? Kalau kita kadang-kadang kan ada pertemuan dengan bupati atau kapolres dengan Forkopimda lah. Kita kadang-kadang di situ juga mengungkapkan rasa-rasa gregetan itu. Mas Samsul kan tak bisa berkonflik soalnya. Iya, meskipun ya kadang-kadang hanya didengar tapi tidak diambil apa yang disampaikan oleh saya gitu kan. Hal apa terakhir? Garis besarnya saja lah kalau misalkan tidak mau detail. Misalnya kebijakan kayak apa ya, bukan kebijakan yang tertulis ya, kayak vaksin misalkan harus ada sampai ada di tengah jalan di ini kan, memaksa itu kan, kok seperti ini gitu kan. Itu kan mungkin kalau hanya di sini kan korban dari kebijakan dari atas gitu aja. Bagaimana kemudian kalau misalkan harus memulai hari ini punya perilaku untuk selalu bersemangat zero konflik itu, apa yang harus dilakukan seandainya dimulai hari ini? Ya harus sabar, terus ya harus bisa memahami orang lain, itu aja. Jurusan apa Mas Samsul dulu kuliah? Saya jurusan siasat jinayah. Apa itu? Apa ya, politik Islam lah. Dan memang ada materi kuliah yang kemudian melatih untuk sabar, bukan sabarnya, lebih ke memahami orang itu, ada materi itu juga, atau dari luar belajar itu? Enggak, itu kesabaran itu mungkin saya dapatkan di saat saya di pondok itu mungkin lah, karena saya juga di pondok itu kan dilatih harus bagaimana, harus bisa sabar ketika kiriman lambat misalkan. Setelah di pondok juga kuliah juga karena orang tua saya pas-pasan ya kayak gitu, harus menunggu 1 bulan 2 bulan dikirim atau tidak dikirim gitu kan. Itu yang membuat kepribadian saya menjadi harus bersabar gitu. Ini agak lambat nih mau memverifikasi bagaimana perilaku keluarga dalam keras, disiplin, atau bagaimana dulu dididiknya? Tidak keras sih kalau orang tua saya itu, ya cuman ya kalau saya melihatnya disiplin. Saya dimasukkan ke pondok bukan karena nakal, tidak, mungkin karena orang tua tidak bisa
eh, ngasih ilmu agama yang lebih, karena orang tua juga masih lulusan SD yang ya makanya saya dimasukkan ke pondok biar secara keilmuan keagamaan mungkin lebih tahu lah dari orang tua gitu. Orang yang selalu menghindari konflik bukan berarti tidak pernah nakal di masa lalu dong. Iya. Sebutlah dua kenakalan masa remaja atau masa kecil. Kalau masih kecil, kalau di rumah saya itu kan biasanya anak-anak itu kalau sore harus ngaji itu kan. Dan ngajinya pun itu harus bermalam di langgar itu kan. Di langgar itu. Nah, saya itu kan nggak kerasanan itu kan. Akhirnya orang tua saya sampai ke guru ngaji saya diwajibkan aja harus bermalam. Kalau nggak bermalam di sini dihukum, harus hafalan ini. Sampai seperti itu akhirnya ya mau tidak mau ya harus bermalam juga karena takut dihukum kan. Ya itu bukan nakal dong. Ya bagian dari anu lah. Proses lah Ya ya. dari proses tidak bisa ini. Oke, itu kenakalan pertama. Kenakalan kedua, ini bonus nih sebagai Apa manusiawi ya. Kalau kenakalan bukan saya nggak nakal sih, Wes. cuman ya apa ya. Kalau misalnya tadi nggak mau, tapi bagi kita ya yang sangat nakal banget, sekedar nggak mau menginap di langker itu bukan nakal loh kayaknya. Tapi ke Mas Samsul itu nakal ya? Iya, karena kan keinginan orang tua itu ngajinya di langker itu kan habis maghrib sampai isya itu kan, pagi habis subuh kan ngaji lagi. Okay. Ya itu. Ternyata kita nggak mau. Nggak mau itu kan. Ya bagi saya itu bagian kenakalan anak-anak gitu kan, bukan nakal ke yang lain itu. Iya. Kalau mencuri itu kan nakal yang lain itu kan sudah beda. Tapi unik loh, ternyata taraf kenakalannya bagi kita itu bukan nakal. Iya. Oke. Itu tadi Tretan diskusi bareng Ketua PWI untuk yang part pertama. Tunggu dan ketemu di part kedua. Bye.